yang kami banggakan dan kami hormati. Jangan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia. Dalam era globalisasi, Serikat Karyawan Telkom Indonesia ada di sepanjang masa. Pada hari ini kami melaksanakan musyawarah wilayah Sekar DPW Jateng DIY yang ke-7. Aku Panitia Muswil 7 DPW Sekar Telkom Jateng DIY menyampaikan laporan pelaksanaan Muswil. Yang pertama, Muswil kali ini berbeda dengan muswil-muswil seperti biasanya. Lalu video conference sebanyak 73 orang. Berikutnya, para peserta, peninjau, dan undangan muswil yang kami hormati, tak ada gading yang tak retak, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan muswil ini terdapat kekurangan-kekurangan dari awal sampai akhir. Dan meskipun pelaksanaan muswil secara sederhana, namun semoga tidak mengurangi arti dan esensinya. Terima kasih ya kawan-kawan para KDPD yang begitu solid di dalam perjalanan kemarin, yang mudah-mudahan ke depan juga bisa ditingkatkan lagi bagi siapapun nanti ngapor dari DPD. Mohon maaf saya andai kata ada hal yang kurang berkenan, tapi nikmatilah yang sudah diberikan oleh panitia. Saya hanya memberikan kewenangan penuh, memberikan delegasi kewenangan penuh kepada panitia untuk menyediakan ini. Mari kita nikmati bersama, dan juga tadi permintaannya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya juga. Harapan saya, siapapun yang terpilih nanti bisa melanjutkan prestasi amanah yang sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Bang Salam. Begitu buat Bang Salam, terima kasih Bang. Sumbangan, kontribusi, pikiran. Oke ya rekan-rekan, terima kasih. Selamat melaksanakan Muswil ke-7 DPW Sekar Jateng DIY. Semoga sukses, lancar, dan amanah. Gitu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekar satu. Tadi ruwet ya, kalau kemudian kemarin sempat muncul spanduk, sempat ini, yaitu warna-warninya lah. Karena untuk menyatukan mensolidkan 9 DPW dan DPP ini memang sebenarnya butuh waktu, bisa, tapi butuh waktu. Waktu kita belum terlalu solid, kita harus sudah bertempur. Nah ini bagaimana kita harus bertempur dengan kondisi pasukan belum solid. Nah ini yang menjadi, sehingga diskusi dengan Bang Salam menyampaikan sudah waktunya muswil. Kita butuh kesenioraan Bang Salam gitu ya, pengalamannya Bang Salam, networknya Bang Salam gitu ya. Itu kita sangat butuhkan untuk mensukseskan PKB kita. Nah diskusi resmi dimulai. Terima kasih. Agenda sidang pleno pertama ini, yang pertama adalah pemilihan dan penetapan pimpinan sidang sementara. Sudah ditunjuk kami bertiga. Kemudian yang kedua, kita menginjak ke agenda yang kedua, pembacaan dan pengesahan tatib muswil. Sebelumnya nanti kita akan melakukan penandatanganan untuk berita acara pengesahan quorum. Bagus, baik, kita sudah dapatkan pimpinan sidang tetap. Sekali lagi, Ketua Sidang Tetap Mas Pramu Hadianto, wakilnya Pak Eko Rahmanto, Sekretaris Mas Amin Suyono. Kita serahkan berita acara setelah terima pimpinan sidang muswil. Yuk, merapat. Kemudian dokumen kedua tatib.
Jadi kita akhiri sidang yang pertama ini, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekos sidang pleno pertama resmi dicabut dan sidang pleno 2 resmi kita buka. Langsung kita ketok saja bahwa 3 agenda. Yang pertama laporan ketanggungjawaban ketua DPW, yang kedua pemilihan ketua DPW, dan yang ketiga penyampaian rekomendasi hasil musil. Kepada yang terhormat dan salam waktu dan tempat kami sediakan. Periode 2016-2020 ini dinamakannya banyak. Jadi perjalanan kita di 2016, kalau saya lihat di sini, ini semuanya kita lakukan secara bersama. Jadi ketika pertama kali periode 2016 sampai 2020 itu kita lakukan, jadi tadi saya lihat juga videonya, kita lakukan itu di pengukuhan ataupun ikrar kawan-kawan DPW di laut. Nah sekarang ada di gunung terkait dengan masalah akses. 2017 kita masih sharing session dengan TA, kemudian ada Hutsekar kita lakukan sama-sama, kemudian ada terkait dengan perubahan struktur organisasi di Tirek itu zamannya Amjad. Ya. Kemudian, nah alhamdulillah ini kalau ada DPP yang hadir, kitalah yang berkunjung kemarin DPW Jateng DIY atas nama organisasi memenuhi undangannya NUT Telkom Malaysia di 2017, dan waktu saat di Munas sudah saya sampaikan juga itu. Kemudian kita masuk di 2018 LKB Partai, kemudian persiapan Munas. Nah itu berkali-kali kita rapat, kemudian ada survei indeks BBP untuk terkait dengan PKB 2019. Nah ini banyak lagi aktivitasnya, ada urusannya terkait dengan Jirkon. Nah ini sama mamanya kemarin ada kejadian di Jogja, mohon maaf lah, saya juga mohon maaf kemarin di baik Japri ya, atas nama di seluruh BUD yang kemarin, baik yang banyak tidak ini maupun yang sekarang, semua atas nama rekan-rekan kita juga komunikasi. 2020 lah yang langsung dia melompat saya itu TO penguatan LWS ya, yang terakhir. Dan ada lagi yang TO yang sekarang lebih berlanjut, tapi itu nggak saya masukkan karena sudah mau berakhir. Nah, sekaligus saya juga sama rekan dan sahabat saya mungkin yang ngikutin di masing-masing tempat di PD, permohonan maaf ya, permohonan maaf saya selama dalam perjalanan mungkin ada gelombang kecil yang biasalah kadang-kadang ikhlaskan, tolong maafkan saya andai kata tadi yang saya katakan ya, tapi atensi atau marah saya itu lebih kecil sebenarnya, itu hanya mengingatkan saya. Dan yang paling besar, yang paling dominan adalah rasa sayang saya kepada kawan-kawan semua. Itu yang penting. Baik, aplaus buat Bang Salam. Terima kasih Bang Salam yang telah menyampaikan LPJ. Secara umum, apa yang telah dilakukan oleh kepengurusan DPW Sekar pada periode tersebut tentunya ada pasang surutnya. Jadi dari seluruh paparan 20 menit dan lebih persis kayak kepengurusan masa 3 tahun dan lebih sedikit, pada umumnya seluruh laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPW Jateng dan DIY masa periode 2016-2019 dan perpanjangan 2020 insya Allah bisa kami terima dengan lapang dada.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maka dengan ini menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban Ketua DPW Jateng DIY periode 2016-2020 dengan ini diterima. Maka gantian wakil ketua nanti yang ketua. Karena sejarah ya. Menciptakan sejarah. Bapak. Ya. Terima kasih. Nah, alhamdulillah LPJ sudah diterima dan selanjutnya nanti akan ditandatangani berita acara laporan pertanggungjawaban Ketua DPW. Maka dengan diterimanya LPJ Ketua DPW 2016-2020, dengan ini kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Sekar Jateng DIY periode 2016-2019 perpanjangan 2020 dengan ini dinyatakan demisioner. Dengan ini para ketua DPD Sekar Jateng dan DIY menyampaikan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama A. Mekanisme pemilihan Ketua DPW Sekar Jateng dan DIY agar dilaksanakan secara musyawarah mufakat pada Muswil 7. B. Saudara Iwan Agus Sugiarto dengan nomor anggota Sekar 720400 sebagai calon tunggal Ketua DPW Sekar Jateng periode 2020-2023. Jadi di sini sudah sepakat perwakilan DPD dan DPW secara mufakat menyatakan bahwa menunjuk Saudara Iwan Agus Sugiarto NIS 720400 sebagai calon Ketua DPW. Apakah disetujui? Setuju. Nah, karena sudah setuju semua, tapi dalam tatib ini bahwa salah satu persyaratan Ketua DPW adalah bersedia dipilih. Nah, apakah langsung saja kita dengarkan kepada Mas Iwan Agus untuk kesanggupannya? Intinya pada saat ini demi organisasi dan demi kelangsungan jalannya organisasi dan untuk kepentingan bersama, kemaslahatan bersama, insya Allah saya sanggup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju! Jalan! Agak merapat lagi. Siap, gerak. Balik ke tempat. Jalan. Memang organisasi ini harus ada yang meneruskan. Itu yang jadi apa? Saya tetap saya sanggupi dan insya Allah ya semoga Allah kuatkan. Karena sebenarnya jadi pengurus Sekar itu abot-abot enteng gitu ya. Jadi kalau kita menyimak tema ini, kalau saya baca terbalik gitu ya, sebenarnya
meningkatkan kesejahteraan karyawan akan terwujud manakala perusahaan itu sehat dan maju. Dan kalau kita mau sehat dan maju perusahaannya, maka kita bersatu dan berjuang bersama. Apapun tantangannya termasuk COVID-19. Kalau kita menyoroti kesejahteraan karyawan, tadi sudah disebutkan Bang Salam, sebenarnya di situ ada kesejahteraan yang sifatnya finansial dan ada juga kesehatan yang sifatnya non finansial. Contohnya kesehatan yang tadi disebutkan untuk selalu meningkat itu kesejahteraan non finansial. Maksudnya non finansial itu tidak langsung diterima dalam bentuk duit, tapi sebenarnya perusahaan ngetokke duit untuk itu kan gitu ya. Ujung-ujungnya tetap duit. Nah, itu salah satu yang saya lihat pendiri serikat ini dan yang dulu menyusun PKB itu sangat jeli di situ. Sampai sumpahnya pelantikan pun mengambil hadis tadi. Terus kesejahteraan juga ada finansial dan non finansial. Kalau yang saya pelajari dan pernah saya dengar ceramahnya Ustadz itu ya, nikmat itu ada 3. Nikmat aman, itu urutan pertama yang harus kita perjuangkan. Nikmat sehat, dan justru yang ketiga itu nikmat harta atau nikmat finansial itu di urutan nomor 3. Harapannya kita tetap berdoa agar para BOD yang sudah diberikan kesempatan dan amanah itu bisa melaksanakannya dengan baik. Saudara-saudara yang akan dilantik, mohon diingat bahwa setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, saudara-saudara Dewan Pengurus Wilayah Sekar Telkom Jateng dan DIY yang terpilih diharapkan dapat melaksanakan kepercayaan dan amanah ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan karyawan dan perusahaan. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa, tanggal 30 bulan Juli tahun 2020, saya, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka, atau singkat Sekar Telkom, melantik dengan resmi saudara-saudara selaku Dewan Pengurus Wilayah Sekar Telkom periode 2020-2023. Kami mengharapkan kiranya saudara-saudara melaksanakan dengan sebenar-benarnya dengan tetap berpegang teguh pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi Sekar Telkom. Semoga seluruh aktivitas kita mendapatkan berkah dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kita bacakan ikrar atau diikuti nanti ya untuk ininya. Naskah ikrar. Ikrar kesetiaan Serikat Karyawan Telkom. Harap saudara-saudara mengikuti kata-kata saya. Atas dasar penghayatan keimanan yang saya anut. Atas dasar penghayatan keimanan yang saya anut. Dengan ini secara sadar saya menyatakan ikrar. Dengan ini secara sadar saya menyatakan ikrar. 1. Bahwa saya akan berbuat yang terbaik. Bahwa saya akan berbuat yang terbaik. Untuk kepentingan Sekar Telkom. Untuk kepentingan Sekar Telkom. 2. Bahwa dalam berbuat. Saya akan memegang teguh komitmen. Saya akan memegang teguh komitmen. Sekar Telkom adalah wadah pemersatu karyawan. Sekar Telkom adalah penyalur aspirasi karyawan. Sekar Telkom adalah mitra konstruktif manajemen. Sekar Telkom adalah pengawal BTP. 3. Bahwa saya akan mendahulukan kepentingan yang patut dan wajar, serta sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Sekar Telkom
di atas kepentingan pribadi. Di atas kepentingan pribadi. 4. 4. Bahwa saya akan berbuat secara nyata, menjaga kekompakan, dan tidak akan mengkhianati amanah dan garis perjuangan organisasi. Terima kasih. Makanya dalam ketakutan saya punya satu harapan, semoga Salam mampu menyebarkan teknik-teknik negosiasinya kepada adik-adik kita, supaya kita tetap mampu mencapai hasil kita dengan cara yang smooth. Tidak harus dengan cara yang keras tadi sampai karena Mas Sekjen bahwa kita harus pasang spanduk segala macam. Kalau kita bisa dengan cara yang sangat lembut, tetapi kita dapat mencapai hasil. Inti dari perjuangan kita adalah how to achieve the target, kan ya? Bagaimana kita mencapai hasil? Caranya kayak gimana? Ya jangan dipaksakan. Nah mungkin itu kami dari DPP Bang tidak bisa memberikan sesuatu. Kecil sekali mungkin nanti saya akan berbawakan buat Bang Salam sesuatu itu kecil banget. Jangan dilihat kecilnya Bang, tapi ini lihatlah sebagai suatu bentuk kasih sayang kami, penghargaan kami, dan segalanya lah yang terbaik dari kami usahakan atas apa yang terbaik yang telah Bang berikan kepada kami. Saya syukur alhamdulillah seluruh prosesi pemilihan Ketua DPW Jateng dan DIY telah terlaksana dengan baik, dengan satu harapan semoga ke depan Sekar Jateng DIY jauh lebih baik. Dengan menyatakan alhamdulillah setelah ketok ini dengan resmi Muswil ke-7 DPW Jateng DIY kita tutup. Terima kasih.